Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, ini readingan untuk di April ya. April 2026. Oke, seperti biasa general reading ya. Energi banyak orang. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya, aminkan yang baik-baik saja. Readingan ini hanya untuk gambaran atau peringatan untuk kamu, agar kamu bisa selalu berhati-hati, agar bisa selalu berwawas diri. Kuatkan keyakinanmu hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Lur ya. Oh ya nih, boleh deh absen dulu yuk. Dari kota mana sedulur yang hadir? Silahkan absen dulu deh. Februari dan awal Maret sampai pertengahan Maret amazing ya. Hawanya luar biasa gak sih? Waput you know. Oke, kayak biasa ya, modenya belak-belakan apa adanya. Baik dan buruk semua akan kusampaikan di readingan kali ini. Aku mau open dulu deh kartu-kartunya ya. Wah. Ini akan jadi pembahasannya akan jadi panjang ya. Karena biasanya kalau readingan untuk bulanan itu banyak yang harus disampaikan. Jadi semoga kamu gak bosen. Ya biar gak terlalu lama bisa lo cepetin ya videonya di pengaturan. Oke. Gini ya, kalau menurutku sih ini kita akan bahas dulu sih untuk masalah keuangan dulu ya. Keuangan dan energi rezeki. Sebenarnya bagus ya. Bulan April 2026 ada pencapaian di sini. Ada goals. Sesuatu yang ditunggu, sesuatu akan datang ya. Ini bentar ya, aku kalau nggak aku buka semua tuh nggak enak aku ngeliatnya. Oke. Ini lebih ke tanggal nanti, ini masuknya dari tanggal 5 sampai ke 12 ya, 12 April. Nah, di situ aku ngerasa ada rezeki yang nggak disangka-sangka. Tapi ini luas ya, karena gini, rezeki itu tidak selalu tentang uang ya. Biasanya rezeki itu bisa berbentuk tentang petunjuk, tentang kesadaran, bisa juga tentang orang baik kayak gitu sih. Tapi di sini aku ngerasa lebih kepada petunjuk tentang seseorang ya. Seseorang yang nggak baik. Dan ini di bulan April nanti banyak hal yang akan terbuka ya. Makanya tadi aku ngerasa ada sesuatu yang akan datang, petunjuk, gambaran ya dari alam. Kamu akan diperlihatkan lebih luas lagi tentang niat-niat seseorang. Kalau ada orang yang berniat tidak baik sama kamu di bulan April, itu akan ada tanda alam ya, yang bisa kamu rasakan melalui intuisi, firasat dalam diri kamu ya. Makanya untuk bulan terkhusus ya, ini khusus untuk bulan April, semuanya tolong ya, kamu harus mengandalkan dirimu, kamu harus bisa mengandalkan intuisi dan firasat kamu ya. Ya, kepekaan batin kamu harus lebih ditingkatin, dan kamu harus benar-benar percaya dengan dirimu kayak gitu. Karena mana ya, aku ngerasa di ini ada seseorang yang permainannya rapi, permainan cukup bagus ya. Ya sangat bertopeng juga di sini. Manipulatifnya kuat banget ya. Ada maksud yang nggak baik tadi. Tapi itu tadi sih, sebenarnya kamu bisa banget merasakan gitu ya. Karena gini sih, logikanya gini, lu pernah nggak sih ngobrol dengan seseorang ya? Kalau
kamu ngobrol dengan seseorang nih, misalkan ilustrasi ya, lu amati deh, amati seseorang tersebut. Gimana, guys, gini nih ya, contohnya nih orang bohong lah, orang bohong tuh pasti kelihatan dong, ya, dari gerak-geriknya, dari sorot wajahnya, matanya, semua tuh bisa kebaca sebenarnya. Dan kamu sendiri pun, kamu punya firasat tuh sebenarnya kuat. Jadi kalau ada orang yang nggak baik sama kamu tuh, kamu bisa ngerasain itu. Nah, itu loh poinnya. Sorry agak belibet ya. Kayak gitu lor. Ya. Nah, untuk bulan April ini mungkin kamu akan lebih bekerja keras, kamu harus lebih ekstra lagi kerjanya. Ya, kamu akan lebih capek ya untuk awal bulan ini. Fisik, masalah kesehatan itu juga harus diperhatikan banget. Karena sepertinya akan cukup capeknya ini double ya. Capek pikiran iya, karena mungkin kamu memikirkan pekerjaan itu sendiri, tapi di sisi lain ada batin yang lelah, ada perasaan yang kayak nggak semangat ya, batin lelah tadi lah, atau tentang otak ya, otak yang lelah gitu, pikirannya lelah. Itu diperhatikan ya semuanya lur. Jadi untuk bulan April ini kamu harus fokus dengan diri kamu, karena di situ ada petunjuk melalui dirimu. Kemudian kamu perhatikan juga tentang firasat atau batin ya, itu. Aduh, sorry ya kalau readingan kali ini aku akan banyak ke distractnya, karena ini ada something yang harus ku dalamin nih gitu. Oke, jadi untuk masalah keuangan untuk bulan ini kamu harus survive ya. Ya memang sih ada rezeki yang ya semoga rezeki yang uang ya, ini aku ngerasa uang sih, ini ada aroma uang. Gitu. Tapi di sini ada juga di antara kamu tuh yang nanti akan banyak banget pengeluaran, banyak nih pengeluarannya ya untuk seseorang gitu. Mungkin ya bisa saudara gitu, atau orang terdekatmu. Ya ada banyak pengeluaran, makanya survive, bertahan, dalam mode bertahan dan hemat. Untuk bulan ini memang harus hemat dulu ya. Ya kalau nanti kamu ada rezeki, kamu dapat rezeki di bulan April ini, ya lu harus simpen uangnya itu. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan, karena sangat tidak menentu dan banyak ketidakpastian untuk bulan April 2026 ini. Kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk soal karir, ini pesanku, kamu harus bertahan dulu ya untuk masalah karir. Apapun situasi dan keadaannya, kamu berusahalah untuk bertahan dulu. Ya memang kamu di soal kerjaan atau karir nih hawanya tuh kayak mager, kurang semangat, berat ya, perasaan tuh kayak berat banget gitu. Ya semangatnya, waduh ini bisa up and down banget nih gitu. Kenapa kamu harus lebih bertahan dan kamu harus bisa benar-benar memperhatikan situasi ya? Karena gini, ketika kamu tidak berhati-hati di bulan April ini, maka kamu bisa banget mengalami suatu kesalahan dalam keputusan. Ya, aku takutnya kamu salah ambil keputusan gitu loh. Gitu. Ya, karena untuk bulan ini ya mencari pekerjaan itu butuh effort yang lebih lah kayaknya ya. Dan juga memang secara lingkungan ini nah aku dapat petunjuk nih. Aduh, pantas dari awal tadi berat banget nih. Ada simbol ular di sini ya, simbolnya ular. Artinya apa sih? Kelicikan ya, licik, ketidakjujuran, manipulasi, kebohongan. Ya, itu yang harus kamu perhatikan. Serius. Karena gini ya. Jujur. Ini aku malesnya nih, ke distract terus. Entahlah, kalau simbolnya ular tuh memang gak enak banget ya.
Tapi tetap harus gue sampaikan ya di sini semuanya. Nah, akal sehat, logika, ini penting. Kamu nggak bisa kehilangan dua hal ini. Kamu harus gunakan akal sehatmu, kamu harus gunakan logika. Soal perasaan, ini diturunin dulu, gitu. Kenapa? Karena aku khawatirnya kamu di bulan ini bisa over tentang kebaikan. Kamu bisa, ya lu ngerti lah, ini untuk kamu yang serba nggak keenakan tuh orangnya. Ya, serba nggak enakan, serba nggak tegaan lah, bla bla bla. Untuk bulan ini memang kamu harus berani mengatakan tidak, kamu harus benar-benar tegas. Kenapa? Karena kamu rawan banget untuk dimanfaatin orang. Karena ada orang yang ini sebenarnya ngamatin kamu dari bulan kemarin, Maret ya. Ini energi di Maret, dia ngamatin kamu. Dia kayak ngebaca tentang kamu, pola kamu, psikologi kamu gitu ya. Gitu, karena kamu mungkin orangnya nggak tegaan, nggak keenakan. Nah ini bisa banget ya kemungkinan kamu dimanfaatin orang. Nah dalam hal karir pun juga sama gitu loh ya. Jangan sampai kamu mau di-oonin atau dibodoh-bodohin orang. Itu penting banget ya. Makanya untuk masalah karir, kamu di bulan ini kamu harus detail, teliti, koreksi. Lu nggak bisa main lepas gitu aja. Lu harus sering-sering rajin mengkoreksi pekerjaan kamu gitu loh. Ya gini lah Lur, gimana ya, aku ngerasa aroma-aroma orang yang sirik gitu loh. Banyak nih orang sirik. Ya, ini bulan nafsu. Wah iya, pantas aku dapat tadi petunjuk. Ular ya. Gak tahu nih dalam firasatku ada ular. Hawa nafsu, godaan nafsu tinggi. Ya, wah gila lah ini. Bentar ya. Seorang ini dari elemen apa sih? Oke. Ini vice versa ya. Ini vice versa. Ini Libra, di sini ada Libra. Ini bisa Libra sebagai pelaku atau Libra sebagai sang korban di sini, gitu. Jadi siapapun itu, jika ada yang mampir ke sini kamu Libra, maka kamu harus lebih perhatian banget ya di sini. Oke, nah ini nih. Ya, masuk akal sih kalau Libra ya, karena kadang Libra tuh orangnya humble gitu loh, orangnya ramah banget. Nah, mungkin dengan kamu yang terlalu ramah dengan lingkungan bla bla bla, di situ mungkin ada tuh mungkin orang yang iri gitu. Dan juga kan nah ini masalah keluarga juga, orang terdekat nyambung nih tadi dengan masalah duit ya. Libra, nggak tahu. Hati-hati ya Libra ya. Ini ya tentang keluarga dari orang terdekat, dari orang yang kamu kenal di sini. Gitu. Ya maksudku tuh gini sih. Ya untuk masalah duit tadi lah, intinya lu hati-hati aja lah. Kalau memang lu punya uang lebih ya it's okay, lu mau bantu orang silahkan. Cuman kalau kondisimu sendiri pas-pasan, ya jangan sampai engkau mengorbankan dirimu hanya untuk seseorang. Misalkan nih, lu sampai cari utangan sama orang lain hanya untuk membantu seseorang, itu kan suatu kesalahan yang konyol gitu. Ya, terkecuali dalam tanda kutip kalau itu anakmu, ya oke, yang namanya juga orang tua kan pasti akan berjuang di situ, akan berkorban kayak gitu ya. Nah kemudian oke, di sini juga ada Taurus. Oh, wow. Nah kan udara. Nah ini nih simbolnya udara. Nah ini untuk Taurus, pesannya adalah tadi ya, kamu jangan sampai gerusa-gerusu. Ya inilah kadang gimana ya, tahu sendiri lah Taurus tuh kalau udah menurut Taurus oke, udah nggak ada bisa dibendung lagi tuh gitu. Ya mau 1000 orang mengatakan kamu jangan trading, lu jangan gini, lu jangan gitu, lu jangan judol misalkan, nggak akan peduli, udah titik. Nah ini ada simbol keras ya dalam diri si Taurus itu yang perlu diperhatikan gitu. Karena memang untuk
Taurus ini kamu harus lebih hati-hati ya. Hati-hati banget nih. Itu hati-hati banget. Dalam segala keputusan kamu. Kayak gitu. Oke? Satu lagi. Aries. Oh, Libra, Libra, Taurus, Aries. Wow. Oke, bentar ya, ini soal udara. Oke. Jadi ada kemungkinan ya, ketiga zodiak ini akan diperdaya oleh seseorang yang berelemen udara. Ya, kayak gitu. Di situ elemen udara tuh ada Libra, ada Aquarius, Gemini. Pas nih. Oke. Jadi hati-hati dengan elemen udara. Ya bukan berarti mereka nggak baik, nggak sih ya. Cuman kamu harus lebih waspada. Karena dia tahu sendiri elemen udara ini sangat susah untuk kadang semaunya sendiri gimana ya, kayak nggak bisa ditebak gitu loh. Ya lu ngerti kan, namanya juga angin gitu. Angin kan kesana kesini kayak nggak ada arah gitu loh, kayak nggak punya pendirian gitu ya. Gitu sih ya. Jadi 3 zodiak ini yang harus berhati-hati ternyata yang ketarik ya. Oke. Kita tutup dulu deh. Wow. Kita lanjutkan lagi di sini. Gini ya, ini aku gimana ya, aku harus belak-belakan aja sih. Satu ya, hati-hati dengan sihir. Udah aku tuh poin aja langsung di sini ya. Sihir, maka tadi aku dapat petunjuk tentang ular ya. Dan di situ ada petunjuk tentang udara, sifat udara ya, seseorang yang berelemen udara kayak gitu. Dan tadi ada keluar 3 zodiak kan, Libra, Taurus, Aries. Ya, ini untuk 3 zodiak itu kamu harus berhati-hati banget ya. Kayak gitu. Memang di bulan ini ada keberhasilan, ada rezeki yang nggak diduga banget kayak gitu. Cuman ya itu tadi, ini seperti ada puncak ya. Mungkin kamu di bulan ini tuh bisa tentang promosi, bisa tentang usaha yang maju, usaha yang laris. Mungkin kamu lebih terpilih, kamu lebih diperhatiin, kamu lebih dipeduliin gitu loh ya. Nah tadi yang sewot itu yang dari elemen udara tadi, ada pengganggunya dari elemen udara gitu. Dan juga untuk ketiga zodiak tadi, ketika kamu nanti misalkan nih, untuk kamu yang single ya, kamu dekat dengan seseorang ya kamu harus hati-hati tadi, karena ada licik tadi loh, ada kelicikan, ketidakjujuran, manipulatif tadi di awal udah aku jelasin itu. Dan juga ada hawa tentang sihir, black magic, hati-hati ya. Tapi di sini bukan tentang kirim paku, kirim linggis, mungkin pohon pisang masuk dalam tubuh, nggak kayak gitu. Bukan tentang itu. Aku sendiri yang nggak percaya tentang itu, udahlah. Tapi lebih gini lah, maksudnya gangguan sihir ini bisa tentang seseorang yang dia punya, mungkin ya, maaf kata nih, dia punya pengasihan ya kan, mungkin dia punya jimat ya memang sih hal kayak gitu tuh susah ya dijelasin dengan kata-kata ya. Tapi ada sih ya orang yang benar-benar punya ilmu supranatural tapi di sisi gelap ya, kayak gitu. Tapi tidak selalu tentang itu juga sih ya, karena kita harus berpikir luas kan. Nah di sini juga ada tentang si manipulasi tadi. Nah inilah
ya, yang perlu diperhatikan nanti ya, karena tidak selalu tentang hal-hal yang metafisika. Karena orang yang bermanipulasi ini adalah orang yang berdarah dingin, minim empati, gitu. Topengnya double 10 tuh. Jadi orang-orang kayak gitu tuh, dia bisa banget ya. Misalkan nih, dia tuh benci sama kamu gitu. Tapi dia bisa bersandiwara, dia bisa berdrama, dia bisa berperan, ya. Seakan-akan dia itu manusia paling sempurna. Dia bisa baik banget sama kamu. Bahkan dia bisa menyembunyikan emosinya tuh. Gitu. Hati-hati, yang baik belum tentu baik. Kayak gitu sih. Oke. Pesan alamnya adalah wow. Nah, kamu nggak perlu takut dengan segala hal ya dalam perjalanan kamu di bulan ini. Kamu nggak usah takut sama sekali karena kamu lebih unggul, kamu lebih hebat, kamu lebih punya power. Energimu jauh lebih besar dari orang-orang toksik, dari orang-orang yang berniat nggak baik, dari orang-orang yang ingin memperdaya kamu, ingin mengendalikan kamu. Ya, kayak gitu. Kamu harus ingat dengan dirimu bahwa dirimu itu seseorang yang sangat bercahaya. Gitu. Memang bulan ini untuk 3 zodiak tadi, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Kamu nggak bisa terlalu berharap sama orang, karena itu akan membuatmu kecewa. Kan, benar. Kelicikan. Jadi 3 zodiak tadi warning keras ya. Perhatian banget nih. Kamu harus lebih teliti pokoknya bulan ini. Gitu. Tapi ya gitu tadi di awal tadi aku dapat petunjuknya tentang apa itu? Alah, ke distract. Saya tak ngopi sih dulu lah. Alah, ampun aku. Saya dilut ya ngopi. Ya, tadi di awal aku ingat lagi tadi. Soalnya aku pelupa orangnya. Topeng, kamu akan diperlihatkan ya kan, kamu akan ditunjukkan siapa yang nggak baik itu loh. Tadi kan di awal aku bilang kayak gitu kan, petunjuk gitu kan, dan ternyata benar, kamu akan melihat itu. Jadi ya nyambung, mengandalkan dirimu sendiri nih. Ya jangan terlalu terombang-ambing dengan omongan orang atau kata-kata orang, karena itu bisa meragukan keyakinanmu. Karena itu sangat bisa banget kamu di bulan ini keyakinan kamu tuh terombang-ambing hanya karena pendapat atau masukan atau kata-kata orang. Ya, makanya kalau bulan ini kamu yakin dengan sesuatu tanpa ada pengaruh atau dari kata-kata orang, itulah jawabannya, itulah petunjuknya. Gitu. Misalkan ya, ilustrasi gini deh. Kamu punya keyakinan ya, oke, aku mau pergi ke luar negeri nih, misalkan ya. Lu punya keyakinan nih, gitu. Nah, ketika engkau menyampaikan niatmu ini kepada beberapa orang, atau kamu cerita, aku pengen keluar negeri, bisa nggak ya? Bagus nggak ya? Nah, di saat itulah kamu akan mengalami banyak keraguan. Kenapa? Karena kan banyak masukan, ya. Banyak sekali masukan dari orang-orang yang notabene mereka itu nggak tahu apa-apa tentang dirimu. Nah, inilah keyakinan kamu bisa goyang hanya karena kata-kata orang. Kayak gitu ilustrasinya. Oke, semoga bisa memahami lah ya. Nah, kemudian terakhir tadi kan Aries ya. Ada 3 tadi. Yang terakhir keluar kan Aries ya. Nah, Aries dan Taurus clue-nya sama tuh. Tentang ambisi. Ya, untuk Aries, khususnya Aries, berpikirlah sebelum berbicara. Jangan asal nyeplos. Kenapa? Karena aku khawatir
lisanmu menyakiti hati seseorang tanpa kamu sadari, ya lu tahu kalau orang udah sakit hati bisa berbuat apapun. Ini bisa ngerecokin, bisa ngegangguin kamu gitu. Atau mungkin bisa jadi orang ini juga akan berusaha menjegal langkah-langkah kamu gitu ya. Karena ya gitu, Aries tuh kadang ya ngebut disik lah, ngereme carry. Lucu sih, jujur ya, kalau udah ngomongin Aries tuh aku malah ketawa ya. Karena orangnya asik gitu, orangnya tuh pokoknya ya, lucu lah, tapi nyebelin gitu. Aries tuh serunya, lucunya kalau pas ketemu. Kalau nggak ketemu, udah itu kumat nyebelin. Balas WA Senin Kemis gitu. Mungkin bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari gitu. Contohnya gitu. Cuman kalau udah ketemu, udahlah, habis lah, ketawa lah tuh isinya. Ya kan? Konyol memang Aries tuh. Tapi itu memang kadang bolah piye lah. Kalau udah kumat sakleknya, wah ngebut aja, ibaratnya nyerocos gitu. Nggak mikirin nih ini sakit hati atau orang, nggak peduli, yang penting aku ngomong gitu. Kalau nggak dalam kehidupan tuh bisa kayak ilustrasinya seperti motor tuh, ngebut aja ya, udah tahu udah ngebut nih, ternyata baru inget motor tuh nggak ada rem, nabrak lah gitu. Terkadang kayak gitu. Hati-hati ya dengan dirimu ya. Tapi komplit ya tadi ya. Ada Libra, perwakilan dari elemen udara, Taurus, perwakilan dari elemen tanah, Aries, perwakilan dari elemen api. Wow. Dan nggak kebayang nih kalau satu rumah tuh tiga elemen itu, atau 3 zodiak nih satu rumah. Apa enggak? Wih, nggak kebayang lah, seru lah pastinya, gitu lah. Oke deh. Ini dulu yang bisa aku bahas ya. Kita jumpa lagi the next time di pembahasan berikutnya. Bye-bye semuanya.